Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu pagi Bapak Ibu merasa tubuh terasa berat untuk bangun dari tempat tidur? Padahal semalam tidak melakukan apa-apa yang melelahkan. Atau ketika hendak berdiri dari kursi, lutut terasa goyah, tangan tak cukup kuat menopang tubuh sendiri. Mungkin kita menyalahkan usia, tapi bagaimana jika saya katakan, ada sesuatu yang lebih halus, lebih diam-diam dan lebih berbahaya. Bukan penyakit, bukan cedera, melainkan sesuatu yang justru kita konsumsi setiap hari. Makanan. Ya, makanan. Makanan yang terlihat biasa, bahkan sering dianggap sehat. Tapi nyatanya, dalam diam, ia merusak kekuatan otot kita sedikit demi sedikit. Hingga satu hari, kita tidak mampu lagi naik tangga, tidak mampu lagi menuntun cucu menyeberang jalan, tidak mampu lagi mandiri. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi saya harus jujur, karena saya tahu, tak ada yang lebih menyedihkan bagi orang tua selain kehilangan kemandirian, perlahan tapi pasti, tanpa tahu penyebabnya. Saya sudah melihat banyak orang tua yang sebelumnya kuat, giat menyapu halaman setiap pagi, tiba-tiba harus duduk di kursi roda hanya karena satu kesalahan kecil yang terus diulang, makan tanpa sadar. Hari ini, saya, Dr. Rahmat Widodo, akan mengajak Bapak Ibu mengenali 5 makanan diam-diam yang melemahkan otot lansia, termasuk 1 jenis buah dan 1 jenis sayur, yang mungkin saat ini ada di dapur rumah Bapak Ibu. Sudah siap mendengar kebenaran yang selama ini kita abaikan, dan lebih penting lagi, siap untuk mencegahnya sebelum terlambat? Mari kita mulai, karena perubahan kecil hari ini bisa membuat tubuh Bapak Ibu tetap kuat hingga usia 80, bahkan 90 tahun. Bapak dan Ibu, setiap pagi, banyak dari kita terbiasa menikmati roti tawar yang lembut, mungkin dengan selai atau mentega. Mudah disiapkan, rasanya akrab, dan tampak seperti pilihan yang aman untuk sarapan. Tapi di balik kesederhanaannya, roti putih dan makanan dari tepung olahan menyimpan bahaya tersembunyi bagi kekuatan tubuh kita. Roti putih, biskuit, kue kering, hingga pasta berbahan tepung terigu sebenarnya hampir tidak mengandung zat gizi penting. Mereka miskin serat, minim protein, dan rendah vitamin serta mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membangun serta memelihara jaringan otot. Yang tersisa hanyalah pati, yang langsung berubah menjadi gula begitu dikonsumsi. Saat gula darah melonjak, tubuh melepaskan insulin dalam jumlah besar. Jika ini terjadi terus-menerus, terjadi peradangan ringan yang perlahan mengganggu proses perbaikan otot. Kondisi ini tidak langsung terasa, tapi dari waktu ke waktu, otot mulai melemah, daya tahan tubuh menurun, dan aktivitas harian pun terasa makin berat. Insulin yang naik turun tak teratur juga, menyebabkan sel-sel otot sulit menyerap asam amino, bahan utama untuk membangun kekuatan. Bila dibiarkan, tubuh akan lebih banyak menyimpan lemak daripada mempertahankan massa otot. Inilah yang diam-diam membuat orang lanjut usia makin mudah lelah, sulit mengangkat beban ringan, dan merasa tubuhnya tidak seperti dulu. Saya teringat Ibu Hasanah, seorang perempuan berusia 64 tahun dari Yogyakarta. Setiap hari beliau sarapan dengan roti dan teh manis. Awalnya tidak ada keluhan, tapi lama-kelamaan beliau sulit berdiri dalam waktu lama dan cepat lelah hanya karena menyapu halaman. Setelah berdiskusi, beliau mulai mengganti rotinya dengan nasi merah dan menambah tahu rebus ke dalam menunya. 3 bulan kemudian, Ibu Hasanah kembali aktif dan bisa ikut arisan rutin tanpa merasa cepat capai. Penelitian dalam Journal of Nutrition tahun 2017 menyebutkan bahwa orang lanjut usia yang mengonsumsi karbohidrat olahan tinggi mengalami penurunan massa otot hingga 32% lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang makan biji-bijian utuh. Tidak perlu menghilangkan semua jenis roti. Yang penting adalah memilih bahan yang lebih baik. Gantilah roti putih dengan roti gandum utuh. Jika makan nasi, cobalah nasi merah atau nasi jagung. Sertakan protein berkualitas seperti telur rebus, tempe, atau ikan kukus. Dan usahakan tetap aktif setelah makan, meski hanya berjalan perlahan di halaman rumah. Bapak dan Ibu, mungkin perubahan ini tampak kecil, namun justru dari langkah sederhana seperti inilah, tubuh kita bisa kembali kuat dan siap menjalani usia dengan semangat yang terjaga. Bapak dan Ibu, apakah selama ini kita terbiasa sarapan dengan roti putih atau biskuit manis? Pernahkah merasa cepat lapar kembali hanya 2 jam kemudian?
Itu mungkin tanda bahwa tubuh kita tidak menerima asupan yang seimbang. Jika besok pagi Bapak Ibu ingin mencoba sesuatu yang lebih baik, cobalah nasi jagung hangat dengan tempe kukus dan sayur bayam bening. Rasanya lezat dan tubuh pun lebih bertenaga. Bapak dan Ibu, bukan hanya makanan padat yang bisa melemahkan kekuatan. Minuman pun bisa menjadi penyebab, terutama yang selama ini kita anggap paling segar dan sehat. Banyak orang percaya bahwa segelas jus buah sering dianggap sebagai simbol gaya hidup sehat. Rasanya manis alami, warnanya cerah, dan sering disebut sebagai sumber vitamin C terbaik. Namun, apa yang tampak segar itu ternyata bisa membawa risiko tersembunyi bagi kesehatan otot orang lanjut usia. Ketika buah diperas dan dijadikan jus, serat alaminya hilang. Yang tersisa hanyalah cairan manis yang mengandung fruktosa dalam konsentrasi tinggi. Tanpa serat yang memperlambat penyerapan, fruktosa ini langsung masuk ke dalam aliran darah, menyebabkan lonjakan gula yang tajam. Tak lama kemudian, kadar gula darah justru menurun drastis, membuat tubuh cepat lemas dan otot kehilangan energi yang stabil. Fruktosa berlebih diproses oleh hati. Jika jumlahnya terlalu besar, hati akan menyimpannya dalam bentuk lemak. Penumpukan lemak di organ ini memicu peradangan, memperburuk sensitivitas insulin, dan secara perlahan mengganggu kemampuan otot untuk menyerap nutrisi penting. Akibatnya, proses pemulihan otot terhambat, kekuatan fisik melemah, dan ketahanan tubuh menurun. Terkadang, apa yang terlihat alami belum tentu tanpa risiko. Banyak jus dalam kemasan atau bahkan buatan sendiri memiliki kandungan gula alami yang jauh lebih tinggi dari kebutuhan tubuh. Saya teringat kisah Pak Marzuki, usia 69 tahun dari Semarang. Beliau rutin minum jus apel setiap pagi, hampir setiap hari, selama bertahun-tahun. Lambat laun, beliau mulai mengeluh mudah lelah, meski hanya berjalan di pekarangan. Setelah berdiskusi, Pak Marzuki mencoba berhenti minum jus dan menggantinya dengan buah utuh, seperti pepaya dan pisang. Dalam 2 bulan, beliau merasa lebih segar dan tidak lagi membutuhkan tongkat untuk berjalan di rumah. Menurut penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi jus buah dalam jumlah besar berhubungan erat dengan peningkatan lemak hati dan penurunan kekuatan otot, terutama pada lansia. Hal ini diperparah jika diminum saat perut kosong atau dijadikan pengganti sarapan. Jika Bapak dan Ibu menyukai rasa buah, cobalah makan buah segar secara langsung. Serat yang ada dalam buah utuh akan membantu menjaga kestabilan gula darah dan memperlambat rasa lapar. Alternatif lain adalah membuat smoothie kental yang tetap mempertahankan daging buah, bukan hanya airnya. Bila perlu minuman yang menyegarkan, teh herbal hangat seperti teh jahe atau air seduhan dengan daun mint bisa menjadi pilihan yang menyehatkan. Apa yang terasa segar belum tentu memperkuat. Kadang, justru di balik rasa manis itulah tersembunyi ancaman yang tidak terlihat. Dengan sedikit penyesuaian, tubuh Bapak dan Ibu dapat tetap bertenaga tanpa harus menghindari buah-buahan sama sekali. Bapak dan Ibu, apakah selama ini minum jus setiap hari sebagai pengganti buah? Bila iya, mari mulai besok coba potong buah segar sendiri dan nikmati perlahan di meja makan. Kesehatan dimulai dari kebiasaan kecil. Lalu bagaimana dengan lauk pauk sehari-hari? Banyak yang tampak gurih dan praktis, tapi diam-diam menyimpan risiko besar bagi otot kita. Di banyak rumah tangga, sosis, nugget, dan kornet seringkali jadi pilihan cepat ketika tak sempat memasak. Rasanya gurih, mudah disajikan, dan disukai anak cucu. Namun, di balik kepraktisannya, daging olahan menyimpan risiko tersembunyi bagi kekuatan otot, terutama di usia lanjut. Daging jenis ini biasanya diproses dengan berbagai zat tambahan seperti nitrit dan nitrat. Kedua senyawa ini memang berfungsi menjaga warna dan kesegaran, namun di dalam tubuh mereka dapat memicu peradangan kronis. Peradangan yang berlangsung lama mengganggu proses perbaikan sel, termasuk sel-sel otot. Akibatnya kemampuan otot untuk pulih setelah aktivitas menurun dan daya tahan tubuh pun ikut melemah. Tak hanya itu, daging olahan juga kerap mengandung lemak jenuh dan lemak trans tersembunyi. Kedua jenis lemak ini dapat menyumbat pembuluh darah, menghambat aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan otot. Tanpa aliran yang lancar, otot tak mendapatkan bahan bakar untuk bertahan dan memperbaiki diri. Hasilnya, tubuh cepat lelah dan otot semakin sulit mempertahankan bentuk serta kekuatannya. Saya juga ingat Pak Harun, pensiunan mandor bangunan dari Tegal, usia 70 tahun. Beliau rutin makan salad bayam mentah setiap hari karena mengira itu paling sehat.
Namun, belakangan mulai sering kram dan lemas di kaki. Setelah mengganti dengan bayam rebus dan menambah biji wijen, keluhannya berkurang drastis dalam waktu 1 bulan. Satu masalah lain yang tak kalah penting adalah kadar natrium yang sangat tinggi. Konsumsi garam berlebihan membuat tubuh cepat kehilangan cairan. Otot yang kekurangan air akan menjadi kaku, mudah kram, dan sulit bergerak dengan lincah. Saya teringat kisah Ibu Rosmiati dari Solo. Usianya 71 tahun. Dan selama bertahun-tahun, beliau gemar makan nugget goreng sebagai lauk sarapan. Lama-kelamaan, beliau sering mengeluh nyeri otot di kaki dan tidur tak lagi nyenyak. Setelah kami ubah pola makannya, mengganti nugget dengan ikan kukus dan menambah sayur bayam rebus, tidur beliau menjadi lebih tenang dan tubuh terasa lebih ringan saat bangun pagi. Studi dari British Journal of Nutrition tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi daging olahan secara rutin berkorelasi dengan peningkatan penanda inflamasi dalam darah yang berhubungan langsung dengan penurunan massa otot pada kelompok usia di atas 60 tahun. Untuk menjaga otot tetap kuat, pilihlah sumber protein alami. Ayam tanpa kulit, telur rebus, tempe kukus, dan ikan laut seperti salmon atau tongkol menawarkan protein berkualitas tinggi tanpa tambahan zat kimia. Memasaknya pun tidak perlu sulit. Kukus, panggang, atau tumis ringan sudah cukup. Yang tampak kuat belum tentu menyehatkan. Justru kesederhanaan dalam memilih bahan makanan segar adalah kunci untuk menjaga kekuatan tubuh di usia senja. Pernahkah Bapak Ibu merasa tubuh berat setelah makan sosis atau kornet di pagi hari? Mungkin itu bukan karena usia, tapi karena tubuh bekerja keras memproses zat tambahan di dalamnya. Jika ada waktu, mari kita coba kukus ikan tongkol atau tumis tahu dengan bawang putih sebagai pengganti. Lebih segar, lebih menyehatkan, dan jauh lebih ramah untuk otot. Kalau daging olahan bisa melemahkan dari dalam, maka sayuran pun, jika salah diolah, bisa membawa dampak serupa. Terutama satu jenis sayur yang sangat populer, bayam. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa sayur adalah makanan yang menyehatkan. Dan memang benar, sayuran hijau mengandung banyak vitamin dan mineral penting bagi tubuh. Namun, tidak semua cara mengolah sayur memberikan manfaat yang sama. Salah satunya adalah bayam, sayur yang sering dianggap sebagai simbol kekuatan. Bayam memang kaya zat besi, kalsium, dan magnesium. Tapi jika dikonsumsi mentah atau dalam jumlah besar tanpa pengolahan yang tepat, bayam justru bisa menghambat penyerapan nutrisi penting untuk otot. Ini disebabkan oleh kandungan asam oksalat yang tinggi di dalamnya. Asam oksalat cenderung mengikat mineral seperti kalsium dan magnesium dalam usus. Hal ini membentuk senyawa yang sulit diserap tubuh. Akibatnya, meskipun kita sudah makan makanan bergizi, tubuh tetap tidak mendapatkan cukup mineral untuk mendukung kontraksi otot, memperbaiki jaringan, dan menjaga kekuatan gerak. Saya juga ingat Pak Budi, pensiunan mandor bangunan dari Tegal, usia 70 tahun. Beliau rutin makan salad bayam mentah setiap hari karena mengira itu paling sehat. Namun, belakangan mulai sering kram dan lemas di kaki. Setelah mengganti dengan bayam rebus dan menambah biji wijen, keluhannya berkurang drastis dalam waktu 1 bulan. Selain itu, akumulasi asam oksalat dalam tubuh berisiko membentuk batu ginjal. Proses metabolisme yang terganggu juga dapat mempengaruhi produksi energi otot, sehingga tubuh cepat lelah, dan otot menjadi kaku serta sulit pulih setelah aktivitas ringan. Saya pernah mendampingi Pak Karto, seorang pensiunan guru berusia 66 tahun dari Magelang. Beliau rutin minum jus karena percaya itu adalah rahasia awet muda. Namun setelah beberapa bulan, beliau sering mengeluh pinggang sering sakit dan tubuh cepat lelah saat berjalan. Setelah pemeriksaan ternyata terdapat batu kecil di ginjalnya. Ketika kami ubah konsumsi bayamnya menjadi sayur bening yang direbus dan dikombinasikan dengan biji wijen serta susu kedelai, keluhan itu perlahan menghilang. Dalam penelitian yang diterbitkan di American Journal of Clinical Nutrition, disebutkan bahwa konsumsi tinggi sayuran beroksalat seperti bayam mentah dapat menurunkan penyerapan kalsium hingga 40-50%. Angka ini cukup signifikan untuk memengaruhi kesehatan tulang dan otot pada lansia. Namun, bukan berarti bayam harus dihindari. Yang penting adalah cara mengolahnya. Merebus atau mengukus bayam selama beberapa menit dapat mengurangi kadar asam oksalat secara drastis. Buang air rebusannya agar senyawa pengikat mineral ikut hilang. Padukan bayam matang dengan makanan kaya kalsium seperti almond, biji wijen, atau tempe. Terkadang yang kita kira paling sehat justru bisa menjadi penghambat jika dikonsumsi dengan cara yang salah.
Dengan sedikit penyesuaian, bayam tetap bisa menjadi sahabat tubuh kita, bukan penyebab lemahnya langkah. Bapak dan Ibu, apakah sering menambahkan bayam mentah ke dalam jus atau salad? Meskipun terlihat segar, bisa jadi tubuh kita tidak menyerap kalsium sebanyak yang kita kira. Sekali-kali cobalah bayam direbus ringan dan disantap bersama tahu kukus atau biji wijen. Kombinasi ini jauh lebih ramah bagi otot dan ginjal. Dan bukan hanya makanan, minuman favorit kita setiap pagi juga bisa diam-diam menguras kekuatan otot. Salah satunya adalah kopi. Bapak dan Ibu, tidak sedikit dari kita yang memulai hari dengan segelas kopi hangat. Aromanya membangkitkan semangat, rasanya memberi kenyamanan. Kopi menjadi bagian dari rutinitas pagi, bahkan terasa seperti teman yang tak tergantikan. Namun, semakin usia bertambah, tubuh tidak lagi merespons kopi seperti dulu. Apa yang dahulu memberi tenaga, kini bisa menjadi penyebab kelelahan yang tak disadari. Di balik kenikmatannya, konsumsi kopi berlebihan dapat mengganggu kekuatan otot dan kesehatan tubuh secara perlahan. Kopi mengandung kafein, zat yang bersifat diuretik. Artinya, ia mendorong tubuh untuk membuang cairan lebih cepat melalui urin. Sayangnya, bukan hanya air yang hilang, tetapi juga mineral penting seperti kalsium dan magnesium. Kedua mineral ini sangat penting untuk menjaga fungsi otot. Tanpa cukup magnesium dan kalsium, otot akan lebih mudah mengalami kram, lemas dan sulit pulih setelah digunakan. Bukan hanya itu, kafein juga merangsang tubuh memproduksi hormon kortisol dalam jumlah besar. Kortisol jika terus meningkat akan memecah jaringan otot menjadi energi cadangan. Akibatnya, tubuh kehilangan massa otot sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Proses ini berjalan perlahan, namun dampaknya terasa dalam aktivitas harian. Berdiri lama menjadi berat, mengangkat barang terasa sulit, dan napas cepat tersengal. Saya masih ingat Pak Rudi dari Surabaya. Usianya 67 tahun, dan setiap hari ia minum 3 hingga 4 cangkir kopi, dari pagi hingga sore. Awalnya beliau merasa segar, namun lambat laun mulai mengeluh mudah lelah, tangan sering gemetar, dan tidur terganggu. Setelah kami ubah kebiasaan tersebut, membatasi kopi menjadi 1 cangkir setiap pagi dan menggantinya dengan teh jahe hangat, Pak Rudi mulai tidur lebih nyenyak dan energinya kembali stabil. Studi dari Endocrine Reviews tahun 2015 menunjukkan bahwa kafein dosis tinggi, terutama bila dikonsumsi pada sore atau malam hari, dapat mengganggu regenerasi otot dan memperburuk kualitas tidur pada lansia. Untuk menjaga keseimbangan, batasi konsumsi kopi maksimal 2 cangkir per hari. Hindari minum saat perut kosong, dan sebaiknya hindari setelah pukul 2 siang. Alternatif sehat seperti teh hijau, air jahe hangat, atau rebusan serai segar bisa membantu menjaga energi tanpa merusak otot. Lebih dari 2 cangkir kopi per hari bukan hanya meningkatkan detak jantung, tapi juga mempercepat hilangnya massa otot tanpa kita sadari. Kelelahan yang datang tiba-tiba atau sulit tidur di malam hari bisa jadi bukan sekadar faktor usia, melainkan reaksi tubuh terhadap kafein yang berlebihan. Menjaga kenikmatan kopi tidak berarti mengorbankan kesehatan. Dengan memilih waktu dan jumlah yang tepat, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati kopi sambil merawat kekuatan tubuh untuk menjalani usia dengan penuh semangat. Bapak dan Ibu, kita telah membahas 5 jenis makanan yang mungkin selama ini terasa biasa saja, tapi ternyata menyimpan potensi melemahkan tubuh kita perlahan-lahan. Tanpa rasa sakit, tanpa peringatan keras, kekuatan otot kita berkurang sedikit demi sedikit, hingga suatu hari kita tak lagi mampu berdiri lama, berjalan jauh, atau mengangkat barang ringan di rumah. Namun kabar baiknya, tubuh manusia, termasuk di usia lanjut, memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Bahkan setelah bertahun-tahun mengonsumsi makanan yang kurang tepat, kita masih bisa memperbaikinya. Asalkan kita mau memulai, dari hal kecil, dari sekarang. Cobalah mengganti roti putih dengan nasi merah, memilih buah utuh dibanding jus manis, dan mengganti sosis dengan ikan kukus, merebus bayam sebelum disantap, mengurangi kopi menjadi 1 cangkir sehari. Semua itu bukan perubahan besar, tapi memiliki dampak luar biasa jika dilakukan secara konsisten. Saya percaya, Bapak dan Ibu tidak ingin menghabiskan usia senja dengan tubuh yang lemah dan bergantung pada orang lain. Kita semua ingin tetap bisa berdiri sendiri, menyiram bunga di halaman, menuntun cucu ke mushola, dan menyambut hari dengan langkah yang mantap. Bapak dan Ibu, hari ini adalah waktu terbaik untuk memulai. Tidak ada kata terlambat. Kesehatan bukan soal usia, tapi soal kesadaran. Cobalah selama 7 hari ke depan. Cobalah mengganti roti putih dengan nasi merah, mengurangi kopi menjadi 1 cangkir saja, dan menikmati buah utuh setiap sore.
Rasakan sendiri perubahan tenaga dan kualitas tidur yang lebih nyenyak. Bapak dan ibu juga bisa mengajak pasangan, tetangga, atau sahabat untuk memulai bersama. Perubahan kecil akan terasa lebih ringan dan menyenangkan bila dilakukan bersama-sama. Jika menurut Bapak dan Ibu informasi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada saudara, teman sebaya, atau siapapun yang mungkin juga sedang diam-diam kehilangan kekuatannya. Satu kalimat sederhana dari Bapak dan Ibu bisa menjadi awal perubahan besar bagi orang lain. Mari saling menguatkan, karena menjaga kesehatan bukanlah perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Terima kasih telah mendengarkan dengan sabar. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan langkah Bapak dan Ibu. Saya tunggu cerita dan pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi sesama. Kita belajar bersama, karena kesehatan bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan sepanjang usia. Mari kita mulai langkah kecil hari ini, demi hidup yang lebih mandiri dan bermartabat esok hari.